Assalamualaikum, selamat datang di Dinau Kitchen. Di video kali ini kita akan membuat bakso sapi halus yang kenyal. Cara membuatnya ternyata gampang, resep sudah ada di description box. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Pertama-tama kita siapkan 500 gram daging sapi. Jujur aku nggak tahu ini daging sapi bagian yang mana, tapi ini urat-uratnya sedikit dan lebih banyak dagingnya. Selanjutnya kita siapin 125 gram daging ayam bagian dada. Ditambahin ayam supaya hasil bakso sapinya itu nanti nggak keras dan lebih kenyal. Perbandingan daging ayam sama daging sapinya itu 1:4 ya. Nah kalau udah langsung aja kita irisin tipis-tipis, tapi sebelumnya bagian silver skin dari daging sapinya ini kita buang dulu. Silver skin ini adalah bagian urat tipis di dagingnya. Ini nanti nggak akan hancur walaupun di blender, jadi lebih baik kita sisihin aja. Oh ya, ini daging sapinya nggak perlu kita cuci dulu karena nanti hasil baksonya itu lebih keras. Jadi cukup kita bersihin biasa aja, kita buang kotoran-kotoran yang menempel, atau kita bersihkan dengan tisu dapur sampai kandungan air dan darahnya itu berkurang. Nah kalau silver skinnya udah disisihkan, langsung aja kita potong kecil-kecil dagingnya untuk memudahkan proses penghalusan nanti. Potong aja sesuai selera, karena di sini aku pakai blender kecil, jadi aku potongnya kecil-kecil aja. Dan karena blender kecil juga, ini nanti aku akan menghaluskan dagingnya itu jadi 2 kloter atau 2 sesi. Kalau kalian yang punya blender, chopper, atau food processor yang kapasitasnya lebih besar, kalian boleh langsung aja menghaluskan dagingnya sekaligus. Selanjutnya kita beralih ke ayamnya. Kita pakai bagian dada supaya benar-benar bisa halus lembut nanti dagingnya. Kalau masih ada kulitnya, kita sisihin aja kulitnya karena ini juga nggak akan hancur saat di blender. Dan kalau nanti semua dagingnya ini sudah dipotong kecil-kecil, kita simpan dulu dagingnya di dalam freezer. Baik itu daging sapi maupun daging ayamnya, supaya nanti pada saat penghalusan dagingnya ini masih dalam keadaan dingin dan fresh. Proteinnya juga tetap terjaga dan tidak pecah karena panas dari blender. Kita diamkan dulu di freezer sekitar 15 menit. Ini setelah dari freezer, langsung aja kita haluskan, masukkan daging sapi dan daging ayamnya. Lalu tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah diiris-iris dan digoreng, dan 4 siung bawang merah yang sudah diiris-iris dan digoreng juga. Tambahkan perasannya ada 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh baking powder. Langsung aja semua bahan-bahan ini kita blender dulu sebelum kita masukkan bahan cairnya. Kalau udah, kita masukin 1 butir putih telur, dan tambahkan 140 gram es batu supaya menjaga dagingnya ini tetap dingin dan segar. Lalu kita lanjut halusin sampai dagingnya benar-benar lembut. Terakhir tinggal tambahkan 10 sendok makan atau 100 gram tepung tapioka. Dan kita lanjut blender sebentar aja sampai tepungnya rata. Nah ini dia hasil dari adonan bakso sapinya. Sebelum kita bikin jadi bakso, adonan ini kita simpan dulu dalam freezer lagi, supaya memudahkan nanti pada saat proses pencetakannya. Kita panaskan air setengah panci dulu sampai mendidih, lalu siapkan juga air di dalam mangkuk kecil. Ini nanti untuk sendok cetakan baksonya supaya baksonya nggak menempel di sendok. Dan siapkan tangan yang bersih dan oleskan minyak supaya adonan baksonya ini tidak terlalu lengket. Ini aku pakai tangan kiri untuk memencet adonan baksonya karena ini yang mudah buat aku. Kalau airnya sudah mendidih, matikan kompornya supaya baksonya nanti nggak pecah saat kita bikin. Ini kita siapkan tangan kiri kita untuk membentuk adonan baksonya. Kalau mau pakai sarung tangan juga bisa, tapi aku saranin kalian pakai sarung tangan karet yang ketat. Dan tetap diolesin minyak supaya nggak lengket. Kalau pakai sarung tangan plastik aku nggak rekomen, soalnya nanti banyak banget adonannya yang nempel sana-sini. Ini kita taruh adonan baksonya secukupnya, lalu kita pencet-pencet aja dan gunakan jempol kita untuk menghaluskan bagian permukaan baksonya. Kalau udah, kita langsung angkat pakai sendok lainnya yang bersih, dan langsung ditenggelamkan di air panasnya. Sendoknya ini langsung kita celupin aja di air yang ada di mangkok kecil yang sebelumnya. Kalau udah, langsung aja kita lakuin hal yang sama sampai adonan baksonya ini habis. Kalau tangan kita terasa lengket, kita bisa tambahin lagi minyaknya di tangan. Dan kalau air panasnya ini nanti sudah lebih hangat, kita bisa nyalain lagi kompornya, tapi cukup api kecil aja. Dan jangan sampai airnya mendidih supaya baksonya itu nggak pecah. Resep ini menghasilkan 800 gram atau 62 butir bakso ukuran sedang. Dan kalau baksonya ini sudah mulai mengapung, tandanya dia udah bisa kita angkat. Ini baksonya udah jadi, udah setengah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Biarin aja baksonya dingin sendiri. Kalau sudah benar-benar dingin, baru kita bisa masukkan ke wadah tertutup dan bisa disimpan di freezer sebagai frozen bakso. Nah ini dia bakso sapinya udah jadi.
Baksonya ini kenyal, lembut, dan rasanya juga pas menurut aku. Ini kan kenyal, sekarang aku mau iris dulu baksonya, kita lihat bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya, baksonya benar-benar lembut dan kenyal juga ya. Kalau baksonya udah benar-benar dingin, ini bagian dalamnya warnanya lebih merah lagi ya. Gampang kan bikin baksonya? Yuk mulai dipraktekin. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.